Iya, iya. Katanya kita timnas. Iya. Jadi gimana, Bang? Kalau yang ini yang saya tahu ada dua cara hidup. Yang pertama secara Yahudi, yang kedua adalah secara kafir. Nah, saudara mengatakan bahwasanya sunat itu hanya Sebenarnya untuk, bukan kafir loh bang, non Yahudi. ya tapi di dalilnya dikatakan hidup secara kafir. Itu secara kafir. Coba di Iya, mana kita kok jadi Galatia 2 nomor 14. Makanya makanya dua kali sudah materi ini saya angkat supaya Al-Quran itu tidak disalah-salahin kalau mengatakan orang Kristen itu kafir karena dalil kitabnya sendiri mengatakan begitu. Gitu, Bang. ya sebentar-bentar saya buka dulu. Iya, iya, silakan, silakan. Kayak asing di telinga. Asing, Bang, ya. Di situ dikatakan etnikos dalam bahasa Yunani. Oh, Etnikos itu kafir artinya secara kafir gitu, Bang. Kalau kafir sendiri itu bahasa ininya jelas sekali tidak ada sebenarnya. Yang ada raka biasanya dalam Matius 5 itu. Galatia, 2 nomor 14. Galatia 5, Galatia 2 2, Bang, 2 Bang. Galatia 2. Galatia 2:15. 14 Bang. Oh, Galatia 2:14. Gimana Bang? Bisa dibacakan? Bentar. 2:14 mana sih 14 ini? Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Gimana Bang? Orang yang Pada tidak bersunat hidup secara kafir. Benar nggak menurut data ini? hidup secara kafir. Orang Yahudi hidup secara kafir. Nah, Orang hidup secara Yahudi. kafir dalam artinya orang yang tidak bersunat itu kan secara kafir, Bang. Iya dulu Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Artinya orang yang tidak bersunat itu disebut hidup secara kafir. Benar nggak? Sepakat nggak kita di situ? Iya kan tempo dulu sebelum Yesus salib. Ini kan sudah Bang. Ini kan Galatia ini datang belakangan Bang. Ini surat Paulus. Ini kurang lebih 30 tahun setelah Yesus itu terangkat ke langit. Iya kan pewartaan ini kan kepada semua bangsa, baik dia bersunat atau tidak bersunat. Siapa itu Bang? Ya, semua bangsa. Kita Siapa Indonesia. yang Hah? iya maksudnya siapa yang diberi tugas untuk ke semua bangsa? Murid-muridnya 12 rasul. Kalau Paulus Paulus kan dia pilihan terakhir. untuk siapa Bang? Ya sama untuk semua bangsa. Bukan untuk Yahudi kalau dia Bang. Karena orang Yahudi nggak ada yang mau sama Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 8, karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti sahabat-sahabat saya ini adalah pengikut Paulus karena Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Yesus aja sudah disembah sebagai Tuhan semasa hidupnya oleh oleh kaum kaum Israel Yahudi. Maka Siapa itu, dari Bang? Hah? Siapa yang menyembah Yesus? Ya, sebagian kecil orang Israel itu sudah menyembah Yesus semasa Yesus hidup. Mungkin bisa salah satu contoh atau apa gitu? Salah Gimana satu, itu, Bang? Bang Elvis, siapa yang dirajam itu Bang Elvis? Apa Lupa yang saya Bang dirajam? Elvis. Bagaimana? Yang dilempari batu itu laki-laki siapa? Stefanus. Ya, Stefanus salah satunya. Stefanus bukannya tidak pernah jumpa dengan Yesus, Bang?
Jumpa. Di mana? Dia malah mewartakan Yesus bangkit. Makanya dia Oh, dari batu. ya Stefanus bertemu dengan Paulus. Enggak. Itu ada di dalam cerita Bukan. Paulus, Bang, Dia, kisah dia para rasul. Stefanus bertemu Paulus, maka dibunuh sama Paulus. Karena Stefanus mewartakan Yesus itu Tuhan dan bangkit. Paulus itu tidak meyakini Yesus Tuhan. Dulu namanya Saulus. Saulus itu tidak meyakini Yesus Tuhan. Dia meyakini Yesus Tuhan saat dia jadi Paulus. Si Saulus adalah Paulus. Jadi Saulus itu belum percaya. Setelah dia percaya menjadi Paulus. Jadi Iya, si Saulus maksud saya itu Stefanus. Iya, maksud saya gini, Bang. Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Stefanus, Bang. Ntar teman-teman, aku turun dulu. Ini ada telepon nih. Oh iya Bang Elpis. Gimana, Bang? Kenapa? Apa kalau berbicara mengenai Stefanus menyembah Yesus menurut Abang, berarti Abang ini pengikut Stefanus dong ya? Lo udah jelas dari namanya Kristen, pengikut Kristus. Hah? Tapi yang nyembah Yesus kan yang mencontohkan Stefanus, Bang. Ya kan Stefanus mati. Belum sempat nyampe ke Indonesia dia udah mati, masih di Israel. Ya, artinya penyembahan kepada Yesus itu Abang mencontoh kepada Stefanus. Ya kan Karena dari Yesus murid-muridnya kan masih hidup sampai ke seluruh dunia. muridnya kalau masih hidup dan menjadi Kristen, tentu keturunannya bermukim di Yerusalem sampai hari ini, dan Yerusalem akan menjadi pusat kekristenan, Bang. Ke negara Asia kecil. Kemana ya aku lupa. Pokoknya sekitar situ lah. Ke Korintus si kemana lagi? Itu ada telur. Iya, karena yang saya lihat abang saya mengatakan Stefanus menyembah. Berarti Anda pengikut Stefanus, karena Stefanus yang mempercontohkan menyembah kepada Yesus. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 14 bahwasanya Stefanus sudah mati, Bang. Stefanus sudah mati, dia belum sempat keluar negeri, dia masih di Israel. iya, oke, tapi yang mencontohkan menurut Anda menyembah Yesus itu kan Stefanus, Bang. Banyak orang, salah satunya Stefanus, yang lain gak disebutkan namanya. Termasuk iblis kan? Iblis itu percaya Yesus Tuhan, tapi dia nggak mau menyembah. Ada, Bang, Markus 5, Bang, nomor 6. Iblisnya menyembah kepada Yesus. Mana ada iblis menyembah pada Yesus? Ada, abangku, ada. Markus 5 nomor 6. Di situ jelas, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Oh, yang itu, Bang. itu. Iya. Itu kan menyembah dalam kemunafikan. Bukan dalam wallahu alam. Wallahu alam, yang jelas iblis itu menyembah Yesus karena dia takut dilempar ke neraka. Bukan karena dia mau bertobat. Itu makanya disebut, saya bilang itu kemunafikan. Dia takut sama nerakanya, bukan sama Yesusnya. Makanya Yesus bilang jangan ikut kami ke neraka. Biarkan kami pergi kepada babi-babi itu. Bang Elvis, ya kan? Hilang. Jadi gimana ini, Bang? Abang tinggal sendiri nih. Tuan rumah pula. Iya tuh. Bang Danto, ini harus berterima kasih sama Gurunda nih, banyak pelajaran ini. Bang Danto kan masih bingung. Iya kan, saya kalau diinjilin saya diem aja gitu kan. Saya kan bukan debater. Nah sekarang ada Gurunda nih, harus semangat dong belajarnya. Ayo Gurunda, biar semangat Gurunda. Iya, jadi yang pertama Babang ngumpul semua ya, bubuhannya Bu Susianti ya. Ini Rifa juga masuk. Ngeri.
Teman Bang Danto, ayo. Bang Danto kan ini apa penginjil nih ya kan, calon pendeta. Nah, ini kan Bu, teman-temannya. saya itu menginjili bukan untuk berdebat, Bu. Iya, tahu. Tapi kan harus berdiskusi biar paham, lebih paham lagi ya kan. Jadi nggak Ya nggak bingung. bisa, Bu. Berdiskusi sama orang yang sudah paham tuh nggak bisa. Nah kan bisa bisa belajar dari situ. Takutnya nanti jemaahnya tanya gitu loh, Bang. Saya itu Iya, menginjili betul. bukan untuk belajar, Bu, tapi untuk mengajar. Nah, Ya itu tapi kalau dia. mengajar belum Orang paham kok gimana mau betul, pasti bertanya. Ya makanya saya mengajari, bukan saya belajar. Hmm. Ya Ya sudah, udah kalau gitu ngajarin. coba ajarin saya, Bang. Yang tadi itu benar nggak bahwa orang yang tidak bersunat disebut hidup secara kafir? Dalam Galatia 2 nomor 14 itu. Itu tempo dulu. Oh, jadi dulu orang yang tidak bersunat disebut kafir. Kalau sekarang disebut Ya kalau kafir tidak percaya Tuhan Yesus. ini yang kita lihat Galatia 2 nomor 14. Abang kan mengatakan dulu orang yang tidak bersunat zaman dulu, zamannya Paulus disebut orang hidup di bawah secara kafir gitu. Nah, sekarang kenapa orang yang tidak bersunat tidak disebut sama? Kan udah saya bilang Bang Zuma, sunat itu diberlakukan untuk orang Israel. Sedangkan kayak kita ini bukan orang Israel. Jadi Nah, sunat kalau itu perjanjian Israel antara Allah dengan orang Israel. Bukan sunat aja sih. Banyak lagi sih perjanjian-perjanjian. kalau sunat itu untuk Israel, lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Sementara Kan Kristen gini ceritanya tuh gini, kalau orang mau menyembah Tuhan yang benar, datang ke Israel dan bersatu dengan orang Israel. Nah, sekarang Yesus mati, jadi berubah. Jadi orang Israel pergi ke bangsa-bangsa supaya mereka menyembah Tuhan yang benar. Tuhannya umat Israel. Galatia itu dituliskan setelah Yesus mati, Bang. Tuh, jadi debat. Gimana itu, Bang? Maksudnya gini loh. Sudah saya jelaskan, Bang. Sudah saya jelaskan. Jadi itu kematian Yesus itu kan berhubungan dengan darah. Jadi semua itu berhubungan dengan darah. Tidak perlu lagi bersunat. Tidak perlu lagi makanan haram. Jadi kita bisa makan lele sekarang. Makan udang pun bisa. Zaman dulu. Berarti sekarang bisa dong kita durhaka kepada orang tua. Emang dulu dibolehkan bunuh orang tua. Nah, emang dulu dibolehkan makan lele, Bang? Loh, dulu kan nggak dibolehkan makan lele. Nah, dulu kan tidak dibolehkan juga durhaka sama orang tua. Itu nggak ada hubungannya, Bang. Loh, kan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Iya. Berarti perintah-perintah Taurat itu batal semua. Jangan engkau mengingini istri orang lain. Nah, sekarang boleh. Kan sudah batal itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang boleh karena sudah batal semua. Jangan kau membunuh. Sekarang boleh. Karena sudah batal semua. Kudu Bang, iya, aduh, santai, santai. Ini kebiasaan klaim ini, kebiasaan. Kalau kita itu hukum terutama loh, Bro Farhan. Iya. Anggap aja nggak ada dulu, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa, ada, nggak iya, apa-apa. nggak apa-apa. Anggap aja dulu di Ya. Al-Quran dan hadis itu nggak ada, disuruh untuk Oke. berotak tuh nggak ada. Anggap aja ya, nggak apa-apa. Biar Tapi tenang kalau- hati kalian. Kalau kalian nggak bisa tunjukkan satu ayat di awal, kita ganti topik lah ya. Kasihan kalian nanti. Waduh, waduh, Oh, iya, iya, waduh. tenang. Ada ayat, Kita sabar nanti ya. di dalam Tenang, materi, di dalam materi kita kan udah sepakat. Kita tunggu aja ya.
Yuk bantu tap yang mau ngetap ya biar Di dalam penontonnya naik. di dalam hati Malikil kan, aduh kenapa topiknya harus ini, udah tahu Islam itu selalu diperintahkan untuk berpikir, aduh gitu dalam hati Malikil ya, mungkin Ya. kenapa topiknya harus ini. Nanti kita lihat. Udah cepat selesaikan makannya biar Kalian punya dalil apa enggak? Slow. Sabar ya, sabar. Cepat selesaikan makannya biar ku ajari cara menggunakan Jangan sampai akal. kamu nggak punya dalil gitu loh. Jadi Yuk dibantu tap tulisan Bu Rita itu bantu. menarik sekali Bro Faren. Di Ya, atas nanti itu aja. sepertinya mendukung pandangan Bro Farhan, tapi di bawah itu kayak menghantam ini dikena apa ya? Hook kanan gitu, langsung ke rahang, KO bawahnya itu loh. Analogi di Oke, bawah itu. Bro Farhan kan oke. suka analogi tuh. Oke. Saya suka model tulisan begitu gitu. Apa ya? Butuh logika untuk mencerna gitu. Oke. Tapi jangan ini ya, dalam ini jangan ini ya, jangan nanti kabur-kaburan lagi ya dengan alasan ini itu, janganlah. Kita sepakat aja. Bro ya, kalau you tidak tidak steril roomnya, nggak perlu Anda kick, saya langsung pergi kawan. Iya, gitu. Pastikan Kita kan saja bukan kamu, gosip, bukan mau ribut. pastikan saja you bisa mengendalikan dirimu itu aja. Kalau kita mah Oh, aman. saya selalu bisa. Saya kemarin ya, di room kamu, bagaimana saya bisa gimana kurang mengendalikan diri saya? Saya diam, saya tenang, saya diam. 481 loh, Bro. Kamu 481 bicaranya ada videonya kayak loh, Bro. ibu-ibu, bagaimana kamu mengatakan bisa mengendalikan Aduh. diri? Gimana mungkin saya kayak ibu-ibu? Orang yang berbicara Anda 4 di kolam, banyak netizen yang nonton. Di komal Anda 4 orang loh. Ya. Aku padahal udah sambil tak siapin ini. Aku nanti minta buku silsilah Paulus juga lagi ditungguin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang hebat, para muallim, guru-guru saya, Masya Allah. apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini ceritanya Gurunya gini, guru. tadi Gurunda, dia ada yang lantang Gurunda, dia kan pendeta besar nih, temannya si siapa Namanya yang siapa? tadi itu siapa ya? Rafael. Namanya Rafael. Rafael. Pendeta Rafael. Oh, Tapi begitu Gurunda naik, kenapa dia kabur? tadi juga saya dari sebelah, akhi. Saya masuk, saya Iya. amati. Entah, mungkin kepepet nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sederhana pun pertanyaannya. Padahal tiga-tiganya mengaku sebagai penginjil. Penginjil dari sejak zaman dia sekolah, dia injili orang gitu. Giliran saya naik, tanya-tanya. Lari kabur satu-satu. Terakhir hostnya yang kabur. Saya tertawa ngakak di bawah itu tadi. Oh, Aki ada di sana. Menjelaskan hukum Masya Taurat. Allah. Iya, saya di bawah itu. Saya pantau Allahu aja dulu Akbar. kan. Udah mau klik naik sebenarnya tadi. Bang Bestu, selamat malam Bang Bestu. Oh iya, temannya Pendeta Gilbert. Temannya Pendeta Gilbert itu tuh. Lucu. Bang Bestu. Selamat malam. Biasanya kan host yang ditinggal, ini hostnya yang tinggalkan kita. Allahu Akbar. Dia katakan bahwasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia katakan akhi terakhir bahwasanya kan saya bawa Galatia 2 nomor 14
Boleh dong, kami menyebut kalian kafir karena Paulus pun mengatakan kalian itu kafir. Di mana bang? Kutunjukkanlah itu, dia baca sendiri. Apa alasannya? Oh dulu memang disebut kafir. Yang orang yang tidak bersunat dulu disebut kafir. Tapi sekarang nggak lagi kata dia. Kutanya apa alasannya? Karena sekarang Yesus telah mati. Aduh. Terus saya bilang gini, loh, bukannya Galatia itu dituliskan setelah Yesus mati? Langsung dimatikan live-nya. Aduh, parah. Sahabat-sahabat Kristen kita ini lucu-lucu. Semakin punah kurasa. Ya, yang